yang jadi catatan penting di debut John Hartman dan strategi yang bakal diterapkan lawan Bulgaria Senin nanti? Kita tanyakan langsung kepada analis. Kabar baik juga untuk kita semua yang melihat ternyata debutnya John Hartman membuat semangat baik itu timnas Garuda juga supporter timnas punya harapan baru, betul ya? Iya, setelah 165 hari kita menanti timnas nasional senior, setelah kurang lebih 5 bulan ya kita tidak menonton penampilan dari Jai dan kawan-kawan, dan akhirnya kita bisa kembali menyaksikan mereka walaupun hanya sekitar 26.000 ya yang nonton langsung di GBK. Tapi saya yakin nanti di pertandingan lawan Bulgaria tanggal 30 ya, itu saya yakin akan lebih banyak lagi. What a start buat John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional kita. Kemenangan 4-0, lalu kemudian ada yang menarik di sini adalah beberapa sentuhan yang baru yang ini memang sangat kita nanti dari seorang John Hartman. Salah satunya atau salah duanya adalah ketika dia menempatkan Ole Romney lebih ke free roll. Jadi dia kita lihat ternyata John Hartman bisa melihat kemampuan lebih dari seorang Ole dalam hal pengumpan, dan kita lihat 2 asisnya ke gawang ke Beckham Putra ini menjadi bukti. Lalu kemudian juga bagaimana dia bisa beradaptasi dalam formasi. Tadi tim produksi juga sempat memaparkan kita di awal memakai 4 back dengan Ridho sebagai back kanan, tapi kemudian dalam beberapa momen dikembalikan menjadi 3 back. Jadi artinya dia bisa menyesuaikan dengan keadaan. Tapi, nah ini yang harus diingat, yang menjudge dalam 2 pertandingan ini lantas oh pasti bagus atau pasti jelek, nggak bisa juga. Nah, nanti salah satu ujian yang berikutnya atau tantangannya adalah kita semua tahu Bulgaria. Dan ini tidak gampang. Kalau lawan St. Kitts mungkin kita mudah mengeksploitasi kelemahan mereka, mudah meredam serangan mereka. Tapi lawan Bulgaria ini tidak main-main. Karena kalau kita lihat lokasinya, saat kita menghadapi St. Kitts St. Nevis itu mereka peringkat 150 sekian. Ya kita 121 sebelum main, beda 30-an lah. Lawan Bulgaria kalau dari tactical game sangat bagus ya. Artinya John Hartman dengan St. Kitts St. Nevis peringkat 150. Yang kita lawan sekarang peringkat 85 kalau saya nggak salah. Dan juga pemain-pemain terbaik sudah pasti ditampilkan ya. Ada beberapa catatan kemarin yang sebenarnya secara umum sudah bagus penampilan tim nasional kita, tapi Ramadhan Sananta misalnya ya, kita lihat memang banyak menyanyiakan peluang. Mungkin kalau di sana ada pemain lain yang mungkin lebih bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan gol. Karena kalau lawan Bulgaria nanti saya nggak yakin kita bisa mendapatkan peluang sebanyak lawan St. Kitts St. Nevis. Mungkin kita dapat 1 peluang atau 2 peluang, nggak sebanyak lawan St. Kitts pasti. Tapi oleh karena itu kita harus bisa memaksimalkan kalau kita bisa memenangkan laga ini. Karena penting nih Mbak Friska, saya katakan kenapa orang hanya melihat ini debut menang lawan Bulgaria, kalau menang kita senang, enggak. Karena poinnya ini nanti bisa mempengaruhi posisi kita. Nah posisi ini sekarang lagi head to head dengan Korea Utara. Dengan Bulgaria di belakang misalnya kalau kemarin formasinya ada Ridho, ada Izes dan juga ada Elkan Bagot yang sudah lama hilang dari timnas. Lalu juga di depan kita punya Beckham, ada Ole, ada Mauro Zylstra. Dibandingkan dengan pemain Bulgaria dengan formasinya, bagaimana kita melihat head to headnya Bung Harpa? Ya, kalau pemain Bulgaria kita lihat sangat merata juga ya. Mereka punya beberapa pemain yang kita tahu mayoritas juga bermain di Eropa. Sementara Bulgaria mereka sudah sering bermain. Selama 6 bulan itu mereka sudah beberapa kali bermain. Jadi ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki kita tidak. Tapi tentunya kita juga punya kelebihan. Pertama kita main di kandang sendiri yang tentunya ada dukungan penonton. Itu yang saya katakan. Kalau kemarin yang nonton itu sekitar 26.000, kali ini saya yakin yang datang lebih dari itu, mudah-mudahan lebih dari 50.000, dan saya pikir ini akan menjadi boosting moral atau semangat buat Jaisa dan kawan-kawan. Iya, jadi harapan baru untuk timnas. Nah, tapi kalau yang Bulgaria nanti kita akan hadapi, apakah yang turun sekarang itu pemain memang andalan mereka atau pemain lapis aja sih, Bung Harpa? Kalau kemarin kita lihat ya secara umum saat menghadapi Solomon Islands atau Kepulauan Solomon itu, memang dirotasi ya, mungkin ada saya kurang pas, tapi setengah itu ada dirotasi. Jadi saya yakin sekali mereka juga sudah ngitung lawan Indonesia pasti mereka akan menampilkan permainan terbaik kita. Pun kita juga demikian. Kemarin menurut saya ada beberapa area yang dirotasi dan saya yakin sekali lawan Solomon Islands kita akan tampil dengan permainan terbaik kita, termasuk mungkin Joe Pelupesi juga yang akan ditampilkan, atau Nathan Choaon yang akan nanti tinggal timbang-timbang. Apakah dia akan menurunkan Donitri yang juga kemarin tampil cukup bagus, atau Nathan Choaon yang kita tahu punya pengalaman merumput di Eropa bersama Willem Tweetilburg.
Sebenarnya saat kita nonton kemarin itu kan ada pikiran as if it could happen earlier. Seandainya itu terjadi sebelumnya ya. Cuma kan kita nggak bisa ke belakang. Tapi kalau bicara soal kans ke depan, apa yang bikin timnas itu bisa lebih optimistis lagi meskipun sekarang kita seakan-akan mengulang lagi dari awal. Tapi kita bisa kok dapat peringkat yang jauh lebih bagus dan menatap banyak partai di depan yang juga nggak kalah oke. Iya, masa lalu nggak bisa dirubah, masa depan bisa kita siapkan. Pohon itu butuh waktu, butuh dirawat, dipupuk, kemudian nanti seiring perjalanan waktu mudah-mudahan berbuah. Ada checkpoint berikutnya, Juni itu kalau nggak salah ada FIFA Matchday lagi, dan kemudian tes yang awal yang cukup menarik adalah ini AFF bulan Juli dan Agustus. Nah, memang tantangannya agak sedikit beda. AFF itu kemungkinan besar kita akan pakai pemain yang non abroad, jadi yang main dari Super League atau yang main di Thai League ya, di sana ada 3 pemain. Kita nggak tahu dipanggil atau enggak, Pratama, Asnawi sama Sandy Walsh. Dan ini merupakan nanti di situ dalam satu tahun itu kita bisa lihat, oh are we on the right track atau seperti apa. Oke, Gitu. kita nantikan permainan terbaik timnas. Semoga pada Senin nanti. Terima kasih banyak Bung Harpa, Haris Pardede, Sama-sama. bola dari Kompas Petang. Sampai ketemu lagi.